Kemudian soal nomor 7 di sini bagaimana cara Anda mengaudit asersi kelengkapan atau completeness dari akun aset tetap gunakan angka laporan keuangan entitas kayak gitu. Nah, di sini kalau dilihat untuk cara mengaudit keberadaannya itu ada beberapa cara ya. Ada beberapa cara untuk mengetahui itu kelengkapan atau tidaknya. Yang pertama itu mengevaluasi internal kontrol aset tetap, kayak misalnya tuh melihat penambahan atau penarikan aset tetap harus diotorisasi sama penjabat yang berwenang kayak gitu. Kemudian yang kedua itu client top schedule dan supporting schedule, dapat dilihat beberapa saldo awalnya, beberapa penambahan dan pengurangannya. Ini bisa kita lihat untuk melihat kelengkapan dari aset tersebut ya di perusahaan. Kemudian pemeriksaan voting dan cross voting serta cocokan totalnya dengan general ledger atau sub ledger, saldo awal per tahun lalu kayak gitu. Kemudian dari adanya penambahan aset dan pengurangan, apakah ada dilengkapi dengan support dokumen termasuk otorisasinya. Kayak otorisasi kan tadi yang di ACC nggak sama bagian yang pentingnya. Kemudian dokumennya kalau misalkan memang ada pembelian gedung atau pembelian yang lain-lainnya itu emang jelas ada surat-suratnya. Kemudian ada melakukan pemeriksaan fisik terhadap aset tetap untuk melihat kondisinya apakah masih layak penilaiannya wajar kayak gitu. Kemudian bisa juga periksa bukti dari pemilik aset tetap itu, misalkan kayak dari tanah yang tadi saya udah bilang, gedung siapa pemiliknya, izin mendirikannya benar atau enggak, kayak kalau misalkan ada inventaris kantor kendaraan itu BPKB dan STNK-nya kayak gitu. Nah, kemudian periksa juga capitalization polisi sudah benar dan depreciation-nya, kayak kan kalau kayak kendaraan tanah bangunan yaitu kan ada depresiasi penyusutannya kayak gitu 5 tahun atau berapa, dan nilainya tuh berapa nilai penyusutannya kayak gitu. Kemudian bisa juga periksa dari hasil-hasil rapat kayak gitu, perjanjian kredit bisa, kemudian konfirmasi bank untuk mengetahui adanya aset tetap yang disajikan sebagai jaminan. Terus kemudian bisa juga komitmen-komitmen yang dibuat perusahaan untuk memberi atau menjual. Kemudian ada nilai pertambahan yang ditransfer misalnya ke aset tetap kayak gitu. Terus juga ada prinsip akuntansi yang berlaku umum, misalnya ketentuan perjanjian baik di neraca laba rugi, penyajian di neraca laba rugi maupun atas laporan keuangan. Nah, kalau misalkan dilihat dari laporan keuangannya itu kan kita lihatnya di aktiva ya. Aktiva ini bisa dilihat kan ada aktiva lancar dan aktiva tidak lancar atau aktiva tetapnya kan. Nah, kalau di aktiva lancar kan di sini ada kas dan setara kas kayak gitu. Nah, di sini aktiva lancar misalkan total jumlah aktiva lancarnya